Aduh, dia istilahnya kalau kita investasi Iya, berarti seperti itu. Tapi beda sekali kalau sama kita investor di beda persekutuan tadi. Gitu. Kalau memang kita nggak ada sisa modal aku itu. Tapi kalau persekutuan tadi resikonya kalau semuanya kita rugi, kerugian dibagi rata semua. Kita kena makanya. Tapi kalau ini rugi perusahaan rugi, selama perusahaan itu nggak bangkrut masih bisa tahun depan mungkin dapat laba terus pembagian dividen kita masih bisa untung. Kemudian ini kan kalau berbicara masalah resiko nih, antara dua jenis perseroan dan persekutuan tadi. Perseroan tidak memakan yang namanya investor, sehingga kalau rugi investor aman-aman saja. Ini pandangnya secara awam deh, kalimatnya secara awam gitu ya. Makanya tadi kan tanggung jawabnya tidak. Yes, betul banget. Kemudian yang satu lagi persekutuan, andai kata kalau persekutuan ini rugi, kemudian ada yang bilang, yang saya pernah dengar di luar sana, rumah pribadi, mobil pribadi juga ikut diambil gitu, disita di. Ya, itu kan jadi jaminan. Misalnya kalau kita dengan modal atau hutang, itu kan kadang kalau jumlahnya sangat besar kan harus ada jaminan. Nah, itu berarti ketika kita sudah nggak bisa mengembalikan hutang, makanya rumah kita kayak betul. Oh gitu. Itu pengertian saya waktu SMP, Bu. Lah ini menakutkan banget firma kayak gini. Nah ini kalau masuk di sini, waduh, saya udah rugi duluan nih. Ya, karena utang ke bank lebih dari 500 juta atau apa itu kan pasti harus ada tabungan. Iya. Jadi ketika kita nggak bisa melunasi, bank bisa meminta. Kemudian kalau semuanya barang jaminannya itu berupa barang-barang yang sudah memiliki nilai yang naik turun fluktuatif seperti emas, surat obligasi seperti itu bagaimana? Biasanya bangunan, rumah atau tapi kalau bukan stabil itu, kalau kendaraan memiliki nilai residu. Ada jumlah nilai awal yang dialihkan berapa? Harusnya biasanya sih rumah saya tahu. Oh ya, tanah itu nggak ada penyusutan. Mau tambah ini. Tanah nggak ada penyusutan. Nah, ya kalau semuanya kita bilang saja kan barang-barang yang memiliki nilai residu seperti rumah, kemudian tadi mobil, walaupun memang nilai residunya sangat kecil kemudian berlangsung lama, tapi kan masih ada. Kemudian kalau semuanya mobil per tahun kan pasti ada. Nah, bagaimana nilai kalau semuanya kita memegang 500 juta, kemudian nilai residunya sekitar 10% per tahun. Ketika kemudian pada jangka waktu 10 tahun ketika residu kita nol, apakah ini mobil kita masih bisa dipertanggungjawabkan? Nah, makanya gitu. Kalau saya bilang awal kan sudah ada perjanjian sama bank. Misalnya saya punya kendaraan ini, kan udah tahu misalnya harganya masih sekian juta, terus kita harus mengembalikan utang berapa jangka waktu berapa tahun, kan juga nggak mungkin sampai 10 tahun tetap di sini bisa, kan bank tidak nilai kan naik turun dulu megap-megap. Iya, kan pasti sama bank kan harus dinilai dulu. Kira-kira 10 tahun ke depan mobil ini tetap oke ada perhitungan dari awal. Tapi kalau tujuh atau enggaknya kan dari perjanjian awal. Iya. Saya besok mau nganu tuh mobil hot rod lah, yang semakin lama semakin tua. Ya Lamborghini saya itu masih 8 miliar. Oke, ini ada jenis-jenis saham lain. Ada saham pendiri, itu diberikan kepada pendiri perusahaan. Kan kadang-kadang yang dirikan perusahaan bisa aja mendirikan awal tapi itu sudah nggak ikut cawe-cawe lagi di. Apa kayak ini Bu, Kaskus itu ya? Sama kan Kaskus. Kaskus kenapa? Yang pendirinya dua, yang satunya Iya bisa. Mungkin yang masih aktif di Kaskus itu beri penghargaan ke yang dulu pernah mendirikan bisa beri saham itu saham pendiri bisa. Oke. Lagi. Nah, sekarang kita masuk ke di kegiatan belajar kedua. Nah, jadi di sini saham yang perkas dijualnya. Jadi sama kayak nilai nominal, kursnya 100. Oke. Jadi sahamnya ada 10.000 lembar. Halaman asing 10.000 lembar. Halaman berapa itu? Oh iya, 7.25. Terus habis itu ada 100. Ini saham prioritas ya. 10.000 lembar saham prioritas, nominalnya 10.000. Terus 100.000 lembar saham biasa, nominalnya 2.000 per lembar saham. Oke. Terus pada tanggal 19 Februari, PT Aloha menerbitkan 5.000 lembar saham prioritas seharga kas, dari harga nominal, dan 40.000 lembar saham biasa per kas harga nominal. Jadi yang dijual, yang diterbitkan cuma 5.000 sama 40.000. Nah, ketemunya berapa?
Jadi tinggal dikalikan aja. Berarti yang saham prioritas 5.000 kalikan 10.000, terus yang saham biasa itu 40.000 kalikan 2.000. Dan kalau memang nggak penting, misal yang beli Catatnya ini kasnya, terus dibagi modal saham prioritas sama modal saham biasa, dibedakan ya waktu mencatat. Jadi jangan dijadikan satu modal saham, tapi modal saham prioritas sendiri, modal saham biasa sendiri. Apa? Kas itu tadi dari nilai awalnya tadi. Ya, kasnya jumlahnya jadi satu, kan kita tetap menerima uangnya jadi satu dalam bentuk kas kan. Tapi ketika mencatat modalnya itu harus dipisahkan antara prioritas sama biasa, harus dipisahkan. Paham ya? Paham toh? Debit kreditnya belum pula. Kas ini masuk cek gak ngerti. Ya ini paham, ntar kalau cuma dikit ya. Lupa. Ya tambah paham toh, sama dikit. Paham. Nah, sekarang kalau di atas nilai nominal, berarti ini tanggal 1 Maret PT Aloha menerbitkan lagi 1.000 lembar saham prioritas dengan kurs 105. Berarti berapa? Kalau kursnya 105. Jadi kan harga nominalnya kan 10.000. Kalau kursnya 105 berarti dijualnya berapa? Kalau aneh 10.500. Yang aneh tidak 15.000. poin apa? Apa? 15.000 ya. 10.000. Ci. Oh, Iya makanya sekarang kalimat aktifnya Kasih makan bu, kasih makan. Lah gue gara-gara ngecas sama lo udah. Masa sih? Coba enggak. Nah terus abis itu yang saham biasa kursnya 110, berarti berapa tadi? Nominalnya 2.000 kan? Berarti berapa? kalau nggak ada objek. Nominalnya kan 1.000. Nominal saham biasa kan 2.000 tadi. Nah, terus 2.000. Nggak percaya. Yuk. Saham biasa 2.000 nominalnya. Kalau dijual 110 berarti berapa jualnya? 22.000. 2.200. Itu Kursnya 110. Kursnya 110, harganya 2.000. Berarti harga jualnya berapa? 10% dari 2.000 berapa? 200. Iya, 2.200. Ada teman yang kelas tapi dia tidak ada di sini, tapi dia ada di sana. Oke. Iya, berarti 2.200. Paham ya? Nah ini, makanya tadi ada agio. Masih ingat agio itu apa? Ya. Jadi kan tadi kan saham biasa yang dijual, prioritas dulu. Itu 1.000 lembar, dikalikan nominalnya 10.000, berarti kan 10 juta untuk modal saham prioritas. Nah, agionya tadi kan 500 dikalikan 1.000 lembar. Kan keuntungannya 500 per lembar tadi. Dikalikan 1.000 lembar yang dijual. Makanya agio saham prioritas sebesar 500.000. Terus yang saham biasa juga sama kayak gitu. Yang saham biasa tadi kan harga nilai nominalnya 2.000, yang dijual 10.000, berarti 20 juta untuk modal saham biasa. Keuntungannya kan 200 per lembar saham, dikalikan 10.000, ketemu berapa? 2 juta. Jadi harus dipisahkan ya. Tapi kasnya bisa dijadikan satu ketika menerima kas. Bisa 32 juta 500. Modal. Jadi kita pada gol-gol. Makanya nggak ada yang resmi gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tadi waktu ketemu Ibu Deborah itu langsung kelihatan orang Medan. Kelihatan dari apa? Nah, Kas berkurang. Kas berkurang tuh Ada bunyinya gitu. kas berkurang masuk apa? Karena pertanyaan kepada orang resmi yang nggak pernah jawab itu. Nah, sekarang di bawah nilai nominal. Sekarang diterbitkan lagi 2.000 lembar saham prioritas dengan kurs 90, berarti jualnya berapa? Kursnya 90, lembar saham prioritas berarti di harga jualnya berapa? 800. 10% dari itu. Iya, 1.800. 800. Kemarin itu 20 lembar prioritas dan kurs 90. Saham prioritas loh, bukan saham biasa. Saham prioritas tadi nominalnya 10.000.
8.000 9.000. Kalau enggak